Vivo telah mengeluarkan handphone kelas menengahnya melalui seri Vivo V25 untuk meneruskan pendahulunya seri Vivo V23. Di Indonesia, seri Vivo V25 5G tersedia dalam dua model yaitu Vivo V25 5G menjadi handphone yang dibanderol lebih murah dan Vivo V25 Pro 5G sebagai model yang lebih tinggi. Vivo V25 5G dibanderol dengan harga Rp6 juta untuk kapasitas RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Dengan harga yang terbilang cukup merogoh kocek tidak sedikit, Vivo V25 5G cukup menarik untuk dipinang karena menawarkan spesifikasi yang terbilang menggoda. Selain kelebihannya seperti dukungan chipset bertenaga dan kamera beresolusi tinggi, Vivo V25 5G juga memiliki kekurangan yang perlu diketahui sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli handphone tersebut. Sebagai handphone kelas menengah pendatang baru, Vivo V25 5G dibekali dengan desain berbodi ramping dengan setiap sisinya yang rata. Perangkat ini juga tebar pesona dengan layar 6,44 inci berpanel AMOLED yang mempunyai resolusi Full HD+, 2404x1080 piksel, serta mendukung HDR10+. Bagian jeroannya mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 900 octa-core, 6nm, yang sudah mumpuni melahap beragam aplikasi dan game berat. Chipset tersebut dipadukan dengan fitur Extended RAM 3.0 sebesar 8GB. Selain itu, kapasitas baterainya 4500 mAh yang dilengkapi fitur pengisian cepat 44 Watt melalui USB Type-C. Menariknya Vivo V25 5G sudah mengantongi sertifikasi IP54 yang menandakan telah tahan air dan debu. Fitur-fitur pelengkap seperti NFC Multifunction, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, OTG, slot microSD, dual SIM dual standby, jaringan 5G, dan sensor fingerprint pun telah disediakan. Sementara pada aspek kamera, Vivo V25 5G menawarkan lensa depan 50MP dengan aperture f2.0. Kemudian kamera belakang menggunakan 3 lensa berupa lensa utama 64MP dengan aperture f1.79 yang didukung Optical Image Stabilization (OIS), lensa wide 8MP dengan aperture f2.2, dan lensa makro 2MP dengan aperture f2.4. Baik kamera depan dan belakang menyediakan fitur malam, portrait, vlog movie, R stickers, dual view, double exposure, live photo, dan slow motion yang bisa dimanfaatkan dalam menghasilkan karya yang lebih unik. Setelah banyak sekali kelebihan yang ditawarkan Vivo V25 5G, kekurangan yang dihadirkan perangkat ini bisa dibilang penting tidak penting. Tergantung apakah sesuai kebutuhan pengguna atau tidak, perangkat ini tidak menyediakan 3,5 jack audio untuk menyambungkan earphone dengan kabel. Mengingat pasar Indonesia sendiri sudah sangat banyak mengeluarkan perangkat audio TWS sehingga absennya port jack audio terbilang wajar untuk masa sekarang. Namun dalam kemasan pembelian, Vivo juga masih mendengarkan pengguna yang menggunakan earphone kabel dengan dihadirkannya adapter USB Type-C ke 3,5 mm. Kekurangan lainnya yang sangat disayangkan ialah refresh rate Vivo V25 5G masih menampilkan 90Hz pada harga Rp6 juta. Walaupun sudah cukup, alangkah baiknya jika mendukung refresh rate yang lebih mulus lagi untuk menjelajah konten maupun bermain game. Itulah tadi informasi kelebihan dan kekurangan Vivo V25 5G. Pantau terus update gadget lainnya hanya di KND Smartphone.